Firman ini bukan kebetulan buat saudara. Dan minggu ini kita masuk ke dalam 2 seri firman Tuhan, judulnya Miracle Mindset atau mental untuk menerima mujizat Tuhan. Nah, mujizat Tuhan ini ada gereja, saya berbicara dengan beberapa teman hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan sering saya konsultasi dan mereka selalu bercerita pada saya bahwa Tuhan pakai setiap gerejanya dengan panggilan masing-masing. Ada yang mengutamakan kesembuhan, ada yang mengutamakan kemakmuran, ada yang mengutamakan tentang pola hidup, ada yang mengutamakan tentang sesuatu yang relevan. Lalu ada juga yang mengutamakan tentang mujizat kesembuhan. Tetapi teman-teman saya dan saya kita ngobrol berkali-kali, kita berdua sepakat bahwa rumah Tuhan itu sama seperti saudara datang ke sebuah tempat yang tersedia segalanya. Di sana ada kesembuhan, ada kemakmuran, ada pertolongan, ada mujizat. Hanya kita sering tidak mau ambil. Betul kan? Hanya kita sering berasa, oh biasa saja. Tetapi sebenarnya semua itu tersedia. Nah karena itu pagi hari ini kita harus mengingat bahwa mujizat masih terjadi di tempat ini. Katakan amin. Mujizat masih terjadi di rumah Tuhan. Mujizat masih terjadi buat kita semua orang percaya. Mari kita lihat slide yang pertama. Ada 4 ayat yang menarik perhatian saya pada waktu menyiapkan firman ini. Kita lihat ya 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Saya akan baca ayat 8 saudara. Selanjutnya gitu ya kita sama-sama baca firman. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu, sesungguhnya aku sudah tahu, selalu datang pada kita adalah abdi Allah yang kudus. Perhatikan kata orang itu selalu datang, dalam bahasa Inggris persistently. Bolak-balik dia mampir, bolak-balik dia lewat. Ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Kamar yang kecil berdinding batu, baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi ini ada sebuah cerita, ada seorang wanita di Sunem, lalu ada Nabi Elisa suka berkunjung di sana. Slide selanjutnya ditulis saudara lihat di garis bawahi bahwa dia sering melewati daerah Sunem, ya. Elisa sering pass by, melewati. Saya lihat tangan saya ini, dia lewat terus. Dan selalu mampir dan wanita ini membuat kepada dia sebuah kamar kecil. Jadi kalau dia lewat, dia bisa tidur di sana. Oke, kita lihat ayat selanjutnya yang menarik perhatian saya. Kita lihat Lukas 18 ayat 37 dan 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia adalah Bartimeus. Yesus lewat. Dia lewat. Seperti tadi Nabi Elisa, dia lewat di situ dan disuruh mampir ke rumah ini. Ke rumahnya perempuan Sunem tadi. Dan kali ini kita melihat ayat di perjanjian baru. Yesus orang Nazaret lewat. Dan Bartimeus buta. Dia berteriak, Yesus anak Daud, have mercy, have mercy. Lalu ada lagi yang menarik. Slide selanjutnya Lukas 19 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Lihat, dia lewat, melewati kota Yeriko. Dia memang berjalan terus mau melewati. Dan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang kaya. Dan dia naik di atas pohon. Ingat firman itu? Yesus lewat saja, dia stop. Lihat lagi satu ayat lagi. Markus 6 ayat 48. Mari kita baca lagi. Ini ayat yang keempat, yang terakhir. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara pernah payah
Mendayung dalam pekerjaan, mendayung dalam rumah tangga, dayung terus susah payah. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Mari saudara baca, berjalan di mana? Di atas air. Lalu ada ayat yang menarik perhatian saya. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan saya berkali-kali ulang ayat ini. Loh kok mau dilewati? Bukannya mau ditolong. Kok dilewati? Tapi ayat ini dan ia hendak melewati mereka. Lihatlah saudara, tadi 4 ayat tadi. Nabi Elisa lewat ke Sunem. Diajak makan sama perempuan Sunem. Dibuatkan kamar khusus buat dia. Lalu kita melihat lagi Yesus lewat. Dan Bartimeus berteriak. Betul ya? Lalu Yesus lewat Yeriko. Dan Sakeus menghadang di sebuah pohon. Markus 6 ayat 48. Ini lagi badai. Kok suka dia lewat? Gimana ya? Tadi pagi saya kasih contoh buat anak saya. Anak saya suruh naik. Lalu saya bilang coba praktekkan kalau kamu duduk di sini. Kalau dia sedang belajar tentang sesuatu bahan yang saya mengerti. Ya, mungkin bahan tentang perkalian matematika, 5 kali 7, 8 kali 4, dia belajar kok gak hafal-hafal. Dan saya suka melewati depan dia. Saya lewat, dan dia gak hafal-hafal, saya suka lewat. Dan dia berkata, ngapain sih papi lewat-lewat? Papinya nunggu apa? Papinya nunggu dia untuk minta tolong. Betul? Dia sengaja lewat. Nah hari ini saudara, mari kita lihat sebuah ayat yang menarik. Apa sih yang lewat ayat slide selanjutnya? Mari saudara baca, saudara mengerti. Sebab beginilah firman Tuhan, mari kita baca. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Stop. Sungai itu mengalir. Lewat terus, betul ya? Ini saudara lihat gambar ini. Itu anak-anak youth kemarin yang buka baju itu saya nggak tahu namanya siapa. Itu. Oh kok Clement ya? Jadi mereka memang nggak pernah lihat air terjun ya. Begitu biasa lihat gayung ya. Begitu lihat air terjun lompat semua. Itu ada Bung James juga. Lompat semua foto-foto terus makan Indomie lagi. Pesan Indomie di dalam itu hiking. Ya, jadi kita hiking kemarin bersama youth. Saya juga diajak sama ketua youth. Saya ikut dan ternyata saudara capek sekali. Ini saya udah pakai koyo dan sebagainya. Memang luar biasa. Terutama di telapak kaki Mike. Ya itu seru sekali ya. Nanti kapan-kapan kita umumkan jemaat kita bisa ikut bersama-sama dan kita rasakan penderitaan itu bersama-sama ya. Oke, jadi saudara kalau lihat itu air terjun seperti sungai itu mengalir terus pagi, siang dan malam. Betul ya? Terus saja begitu. Tetapi hanya beberapa orang yang berani menghadang air terjun itu. Contohnya itu yang pakai jam tuh yang telanjang tuh. Dia mau merasakan air yang mengalir itu. Demikian juga dengan gereja, saudara datang setiap minggu. Tuhan itu lewat terus. Lewat terus di depan kita. Tetapi sometimes, kadang-kadang kita merasa, oh sungai. Itulah sebabnya di antara banyak orang, hanya wanita pendarahan itu sendiri yang pegang jubah-jubah Yesus. Ya, di tengah begitu banyak orang Pak, hanya Sakeus yang dia mampir. Dari sekian banyak jemaat, satu yang terima mujizat. Karena waktu Anda lihat, Yesus ini aku. Waktu Anda nyanyi tadi lagu, gimana lagunya tadi? Dia ada dalam samudra, menghadang badai. Dan engkau mengangkat tangan, sungguh-sungguh Yesus, tolong aku. Itu saudara yang terima.
Tapi sungai itu mengalir terus. Tapi kalau engkau tidak masuk ke dalamnya, ya saudara lewat aja. Mari kita lihat ya. Ada 3 poin yang saya bahas di sini tentang miracle mindset. Ayo kita lihat slide selanjutnya. Desperation of faith. Mohon maaf bahasa Inggris saya. Desperation of faith itu artinya iman yang sudah desperate. Desperate itu udah habis. Seperti Bartimeus itu menarik mujizat Allah. Bartimeus dengar Yesus lewat. Berkali-kali Bartimeus berasa berkali-kali aku lihat orang kaya, mendengar orang kaya lewat, mendengar gubernur lewat, mendengar pemuka agama lewat. Tetapi kali ini Yesus. Dan dia teriak, Yesus! Yesus anak Daud! Have mercy on me! Mari saudara baca ayatnya Lukas 18 ayat 39. Kaget ya saudara, kaget ya. Ya, mari kita Lukas 18 ayat 39 kita baca sama-sama 1 2 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Saudara baca ini lebih dalam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi disebut desperation of faith. Tambah teriak, tambah kenceng. Mujizat itu bisa berhenti. Yesus berhenti. Hari ini saya berdoa waktu saudara dengar firman ini. Roh Kudus sedang bergerak, ya. Yesus sedang lewat hari ini. Dia berhenti. Dia lihat Anda. Lihat ya, lihat ini baik-baik saudara. Tadi saya berkata saya suka lewat, saya nunggu anak saya untuk panggil kan. Waktu Bartimeus memandang Tuhan Yesus pandang Bartimeus. Tuhan Yesus kan tanya. Apa pertanyaan saudara sering kan dengar firman? Apa yang mau aku perbuat bagimu? Betul ya? Ya jelas dong. Dia mau apa Pak? Mau melek kan? Tetapi dia tanya lagi, what do you want me to do? Dia tunggu mulut kita untuk berkata, Tuhan aku perlu engkau tolong aku di bagian yang ini. Aku perlu melek. Di sini membuat para teolog menuliskan bahwa kebutuhan, dengar baik-baik, kebutuhan tidak menarik mujizat Allah. Keperluan saudara, kebutuhan saudara tidak menarik mujizat Allah. Tetapi iman, desperate faith itu menarik mujizat Allah. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling keras dan katakan, Tuhan Yesus! Engkau bertepuk tangan, engkau menyerukan haleluya. Engkau berteriak dengan keras, engkau menyanyi dengan keras. Dan aku percaya mujizat Allah terjadi. Desperation of faith, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mari dengan kuat. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh dengan desperation of faith. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kemana sih? Gak ada lagi. Mau lihat orang ABC gak ada yang bisa tolong. Keadaan gak bisa tolong. Keadaan penyakit ini dokter pun tidak bisa tolong. Lalu Daud berkata, tapi pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara katakan, aku Tuhan, aku perlu. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Kita lebih dalam lagi. Ini ada sesuatu yang menarik. Tuhan Yesus berkata tentang mental mujizat di kitab Lukas, ditulis secara dalam kitab Lukas, ditulis lebih dalam tentang mental mujizat.
Lukas 4 ayat 24, mari kita baca bersama. Dan katanya lagi, mari kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pada waktu itu Yesus datang ke Nazaret dan dia berkhotbah. Lalu orang mulai berkata, loh dia ini kan Yesus, anaknya Yusuf, tukang kayu. Adik-adiknya main sama anak-anak kita. Mungkin sama-sama beli bakso atau beli swarma. Nanti kalau saudara ke Israel, ke Yerusalem, makan swarma. Ini kan sama, dia manusia biasa. Dan tidak menghormati hamba Tuhan. Nah, mari saudara semua yang hadir di gereja ini, khususnya saya nggak bilang jemaat lain, jemaat gereja ini. Siapapun yang Tuhan kasih kesempatan bicara di panggung ini. Siapapun yang menyanyi worship leader, siapapun singernya. Hormatilah itu dari Tuhan. Amin. Karena kalau tidak Anda akan seperti orang Nazaret yang tidak menikmati, saya ulang ya, tidak menikmati satupun mujizat. Kenapa? Mulai berkata, oh itu kan singer yang kemarin itu saya lihat loh. Dia makan di food court loh. Yang main drum itu, masa Pak? Yang main drum mana Nando tadi ya? Lagi di belakangnya. Nando main drumnya yang anaknya Bu Uga. Itu dia beli KFC 1 bucket dimakan sendiri loh Pak. Dan orang mulai, kan dia orang biasa. Dia orang biasa. Lalu itu Pak Albert tuh, kemarin saya bareng dia hiking ya, bareng sama Michael sama tim Youth. Pak Albert tuh diajak ngomong ya, waktu naik gunung nggak bisa ngomong ya, iya nggak bisa ngomong saya gitu terus. Ya dia menganggap biasa segala sesuatu dan dianggap sudah, oh dia manusia biasa. Saya mau kasih tahu saudara ke gereja manapun, ke gereja Katolik lah, ke gereja yang pendetanya bisa naik surga turun balik ya, ada juga kan? Atau aja pendeta yang ke neraka turun balik juga ya. Saudara kalau deketin dia sama saudara, bayar Gojek pakai GoPay. Betul kan? Atau pakai OVO. Dan mereka juga perlu orang biasa, tetapi mereka pelayan Tuhan. Dan ada Tuhan di belakangnya. Dan saudara harus hormati yang di belakangnya itu. Tanpa menghargai itu, tidak ada mujizat. Enggak ada. Akhirnya Yesus berkata seperti ini. Kalau saudara lihat ayat Lukas 4 di bawahnya dia tulis. Karena itulah Elia dari Tisbe. Ditulis, mari saudara baca, Elia dari mana? Tisbe dan janda dari Sarfat. Kenapa bukan Elia dari Tisbe menolong janda yang dari Tisbe juga? Tapi dari Sarfat. Karena dari Sarfat masih menghormati. Elisa dari Mehola. Bukankah banyak orang kusta di Mehola? Tetapi Naaman dari Syria yang datang menghormati. Jadi simple, kalau saudara bergereja di gereja ini, atau saudara hanya berkunjung, entah gereja saudara di mana, hormatilah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberi firman kepadamu. Amin. Yang mau menghormati Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang dengan iman taruh tangan di dada saudara, katakan, aku perlu mujizatmu Tuhan. Saudara jangan lihat ke saya, lihat ke mana? Tuhan, aku perlu mujizatmu. Dan ini rumah Tuhan, sungai Allah sedang lewat. Aku perlu mujizatmu Tuhan. Mari kita lihat poin selanjutnya. Make a room for miracle. Mari kita baca sama-sama poin ini 1, 2, 3. Make a room for miracle. Ada gereja yang mengajarkan tentang cara hidup, sesuatu yang applicable, tentang disiplin, tentang motivasi. Sehingga hidup saudara mulai tertata rapi. Saudara yang mulai tidak bangun pagi, betul ya teman-teman ya. James, Michael, yang mulai tidak bangunnya siang, mulai tertata rapi, mulai
Saudara bekerja dengan jujur, dengan integritas, sehingga akhirnya hidup kita tambah baik. Betul ya? Tetapi ada poin juga di mana hidup kita ini perlu breakthrough. Boom! Yang hanya kita tahu itu Tuhan yang bisa lakukan. Nah, ambil setiap kali ibadah, siapkan ruang itu di hati kita. Taruh hati kita, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau lakukan sesuatu buat saya apa hari ini? Make a room for miracle. Kalau tidak kita akan jadi orang yang skeptik dan orang lain yang menikmati mujizat. Mari kita 2 Raja-Raja 4 ayat 10 kita baca. 1, 2, 3. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunem tadi, dia buat sebuah ruangan kecil. Kalau Elisa lewat, hamba Tuhan ini menetap di sana. Dia buat sebuah ruangan. Tahukah saudara? Beberapa waktu kemudian anak dari perempuan Sunem ini sakit dan mati. Dan perempuan Sunem ini, dia angkat jenazah anaknya, dia suruh anak buahnya taruh jenazah anaknya, taruh di ruangan itu. Dan Elisa datang. Dan Elisa naik ke kamar itu. Dan mujizat terjadi. Anak itu bangkit kembali. Buat ruangan buat Tuhan melakukan mujizat. Mari kita lihat selanjutnya. Yang terakhir. Apa namanya membuat ruangan untuk Tuhan? Membuat ruangan untuk Tuhan bekerja juga berarti dalam keuangan kita. Kasih ruangan untuk Tuhan bekerja lewat persembahan kita. Katakan amin. Waktu kita berkata tidak cukup, kita ambil, Tuhan aku buat ruangan untukmu bekerja. Lihat 5 roti 2 ikan, lihat janda di Sarfat. Aku gak cukup buat aku sendiri. Dia ambil tepung itu, Tuhan you have a room in our life. Dan dia kasih itu buat Tuhan. Lihat baik-baik, ada satu cara lagi yang menarik. Matius 14 ayat 23, kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus sama sekali tidak, ini saudara baca lagi, ini lebih dalam lagi. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat saudara, ini ada step yang lebih dalam lagi. Tadi Bartimeus berteriak. Lalu disuruh diam, dia berteriak tambah kencang, betul ya. Dan Tuhan Yesus berhenti, betul ya. Tadi firmannya seperti itu ya. Nah khusus untuk wanita ini, tambah kencang dia berteriak dan murid-muridnya suruh dia pergi. Tapi ayat 25 ditulis, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata make a room for miracle ini adalah worship. Worship seperti apa, Pak? Kata mendekat dan menyembah dalam bahasa Yunaninya ditulis. Itu dia mendekat dan menyembah. Gimana caranya? Mendekat dan menyembah. Ngesot. Jalannya sambil berlutut. Dia jalan mendekat sambil menyembah. Dengan posisi lutut. Waktu jalan ditutup. Ini ya. Ambil posisi menyembah. Ambil posisi paling bawah. Yang mau katakan amin. Gimana Pak? Just bow your head. Ku perlu kau Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pada waktu-waktu itu mendekat dan menyembah. Lihat seorang hamba Tuhan pernah berkata di tengah keberhasilannya dia lalu ditanyakan apa sih rahasianya. Dia berkata worship adalah kunci rahasia
untuk mendapat berkat Tuhan. Dituliskan, saudara baca di bawah ada tulisan Yakub dan Ishak. Sementara Esau sibuk berburu. Yakub datang dan menyembah. Menyembah, dia bawa makanan. Saudara datang menyembah, saudara bawa persembahan. Saudara bawa hati saudara. Hanya 2 orang, lihat baik-baik. Hanya Yakub dan Ishak ayahnya. Hanya 2 saudara dan Tuhan sembah dia. Lalu ada cerita tentang Holy of Holies. Kalau saudara datang ke bait Allah, itu ada pelataran. Di pelataran itu saudara bawa korban untuk menyembah. Membakar korban di tempat pelataran itu. Semua orang berkumpul, ramai di situ. Ada yang membawa kambing, domba, merpati, meja penukar uang. Ramai sekali di situ. Tetapi kalau saudara masuk lebih dalam lagi, ada ruangan kudus. Ruangan kudus itu ada pendeta, pengkhotbah, lalu ada pemain musik dan sebagainya. Tetapi ruangan terakhir adalah Holy of Holies. Di dalam Holy of Holies itu hanya boleh 1 orang yang masuk. Dan dia harus masuk dengan posisi menyembah. Jadi mental mujizat. Menyembah Tuhan. Apalagi tadi mental mujizat? Menghormati hamba Tuhan. Mental mujizat yang pertama, the desperation of faith. Saya minta sebuah lagu ini dibawakan. Saudara semua duduk. Nanti ada waktunya kita akan berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mau saudara semua fokus. Ini cuma 1 menit ke depan. Waktu pujian ini diangkat, setiap kata-kata. Saudara dalam hati berkata, aku perlu mujizat. Mari dengan saya kata bersama-sama 1, 2, 3. Aku perlu mujizat. Mari katakan sekali lagi, aku perlu mujizat. Saudara, saya cerita. Tadi saya lupa cerita. Waktu 5 tahun lalu, mama saya di Surabaya mendadak lehernya bengkak. Ya. Kata dokter harus dibiopsi karena ini kemungkinan tumor. Dan saya berkata cari rumah sakit lain dan tanya 3 rumah sakit. 3 rumah sakit dokternya semua bilang biopsi kemungkinan besar tumor. Sudah difoto semua. Dan pada waktu itu saya dan istri udah kita korban. Mari kita bawa mama saya ke Singapura. Sampai ke Singapura hari Minggu pagi. Dan di situ saya sampai di level desperation of faith. Iman yang sudah putus asa. Dan saya cari gereja yang terdekat yang ada. Saya cari ini gereja ini. Di mana yang ada terdekat dan saya cari gereja terdekat. Saya cari di mana ada perjamuan kudus. Saya ambil perjamuan kudus. Saya kasih persembahan. Ibadah belum dimulai, saudara, ibadah belum dimulai. Dan saya tanya petugasnya, ada kotak persembahan gak? Oh ada kotak persembahan. Saya taruh semua dompet, saya masukkan ke dalam amplop. Dan bolehkah saya minta perjamuan kudus? Mama saya mau divonis kanker. Kita keluarga sedang susah, gereja belum dibangun. We need miracles. Dan di situ hamba Tuhan itu berkata, tenang. Ini perjamuan biasa, ini saudara semua dibagikan. Ini semua roti dan anggur biasa. Dia bilang sebelum mamamu minum, mari saudara bersama angkat. Ya, sebelum kita minum semua seperti itu waktu itu. Tahukah engkau bahwa saya sudah Kristen saudara? Saya melayani juga. Tahukah engkau Pak Albert kalau ini ada kuasa mujizat di dalam? Dan saya berkata, iya Pak, saya percaya. Saya sama istri, saya percaya. Dalam nama Yesus biarlah apa yang kita pegang ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Menyehatkan tubuhmu, menyelamatkan engkau dan seluruh isi keluargamu. Segala kebutuhanmu, keuanganmu, Tuhan buka jalan, berikan terobosan. Lalu dia berkata, engkau pulang dan minum sama mamamu dan istrimu. Dan kita langsung naik ke hotel dan kita minum. Kita makan. Hari Senin dokter berkata, Bapak, tiga dokter di Indonesia salah diagnosa. Ini cuma bengkak Pak.
Saya kasih obat ya. Waktu dia bilang kasih obat, saya bilang mateng loh. Berapa ini obatnya? Dia bilang ini obat murah Pak. Cuma 500.000 rupiah. Kita bayar dan hari ini mama saya sehat 100%. Kita semua perlu mujizat. Amin. Saudara siap untuk pulang, terima berkat daripada Tuhan. Saudara boleh buka tangan, kedua tangan saudara seperti menerima sesuatu daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dan karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua terima berkat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.